2 hari jelang Natal, arus pemudik berbagai moda transportasi meningkat. Di saat yang bersamaan pula, BMKG memprediksi hujan lebat dan angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Apa yang harus diwaspadai dalam arus mudik Natal dan Tahun Baru kali ini? Kita bahas bersama anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PAN, Bakri. Selamat pagi Pak Bakri. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mario, Mas Gus. Waalaikumsalam Pak Bakri. Terima kasih dan tentu juga semua juga Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Pak Guswanto, selamat pagi. Selamat pagi Mario, Pak Bakri, selamat pagi. Pak Guswanto, Pak Bakri, terima kasih. Saya duluan ke Pak Guswanto. Pak Guswanto, cuaca buruk seperti hujan lebat dan angin kencang ini masih berpotensi terjadi. Di wilayah mana saja yang harus diwaspadai selama masa puncak Natal dan juga menuju Tahun Baru ini? Baik Mario, jadi berdasarkan dinamika atmosfer, kita lihat ada monsoon Asia, Madden-Julian Oscillation, kemudian ada gelombang Elvira atau Rossby, dan potensi munculnya sirkulasi siklonik ataupun potensi low pressure area di wilayah Indonesia. Maka sampai tanggal 23 ini sampai tanggal 29 ya, itu artinya 23 sampai 29 ini intensitas hujan agak menurun ya, relatif lebih tenang. Namun nanti di tanggal 29 sampai tanggal 10 Januari, hujan akan mengalami peningkatan ya kalau kami lihat dari sini. Nah, wilayah mana saja yang diprediksi landa cuaca ekstrim? Kami lihat di sini saat ini Sumatera itu hujan lebat ataupun angin kencang itu berada di posisi wilayah sebelah selatan ekuator. Kita lihat ada Lampung, Bengkulu, kemudian Sumatera Selatan ya, Bangka Belitung. Ya, kemudian di Jawa sendiri ada di Banten, hampir seluruh Jawa ya. Kemudian Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan ini Kalimantan Barat karena di sana ada sirkulasi siklonik ya. Kemudian Sulawesi Selatan, kemudian Papua Selatan, dan Laut Arafuru. Nah, saat ini melalui informasi ini kami update melalui website Nowcasting BMKG. Nah, kita lihat bahwa sistem peringatan dini BMKG saat ini ada 10 provinsi yang aktif ya. Kalau lihat dari website Nowcasting BMKG Go ID, ada Sumatera Selatan, ada Riau, Kepulauan Riau, kemudian Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Maluku. Ini kita lihat besok tiap pagi juga kami update setiap saat. Demikian. Pak Guswanto, berarti kalau saya simpulkan selama masa Natal akan tidak terlalu lebat atau reda hujannya, tetapi menuju Tahun Baru mulai intensitas tinggi lagi, begitu ya? Betul, betul sekali. Jadi yang perlu diwaspadai adalah waktu sore malam, ya sore menjelang malam ini yang kalau kami lihat di perakiraan BMKG. Oke, saya ke Pak Bakri. Pak Bakri, bagaimana Anda melihat potensi hujan yang tadi sudah diperingatkan oleh BMKG? Anda melihat sudah ada kesiapan yang dilakukan oleh Kemenhub, kepolisian dalam mudik Natal dan juga Tahun Baru ini? Baik, makasih Mas Mario. Jadi memang kami di DPR RI, khususnya kami di Komisi 5, itu ada beberapa agenda yang memang rutin selalu kita laksanakan tiap tahun. Salah satunya adalah persiapan menyambut Nataru ini ya, Natal dan Tahun Baru. Kita lihat memang Nataru ini bisa dirasakan dan dinikmati oleh semua banyak orang. Oleh sebab itu kami selaku DPR RI akan melaksanakan fungsi pengawasan kami ya. Nah, oleh sebab itu kemarin kira-kira minggu yang lalu kami sudah melaksanakan rapat mengundang semua mitra-mitra kita, pertama dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, sudah itu Basarnas, BMKG, dan Kakor Lantas, untuk membicarakan masalah kesiapan daripada kementerian-kementerian itu ataupun badan ini dalam rangka menjaga keamanan situasi kondisi pada saat Nataru. Nah, kami melihat hal ini cukup bagus ya. Terutama dari PU juga, Perhubungan, tentu semuanya juga dari BMKG juga semuanya siap karena ini merupakan sudah menjadi agenda rutin ya, agenda rutin yang selalu kami laksanakan. Nah, ada beberapa catatan memang yang perlu kami sampaikan sini, terutama Mas Guswanto ini dari BMKG ini Bapak ini memang harus
harus selalu sering-sering memberi info update Memberikan info. cuaca. Siap. Info ya, jangan segan-segan ya minta Siap. bantu Mas Mario supaya Ya, ya. diinfokan berita-berita yang update, karena bagaimanapun juga masyarakat kita dengan kesibukannya kadang-kadang mendengar membaca berita itu tidak sering. Oleh sebab itu perlu diketahui oleh kalangan masyarakat sampai ke masyarakat ya, Ya. sehingga mereka akan menjadi pertimbangan apabila akan melaksanakan perjalanan. Dan begitu juga bahwa dengan cuaca ekstrim ini kita tahu bahwa baru-baru ini juga terjadi musibah ya, Ya. musibah banjir bandang di daerah Sumatera. Nah ini juga menjadi perhatian juga bagi daerah-daerah yang rawan hujan. Tadi Mas Goswanto menyampaikan beberapa titik-titik provinsi yang Ya. rawan terhadap cuaca buruk. Nah oleh sebab itu Kementerian PU pun juga standby, yang seperti biasanya PU juga menyampaikan alat-alatnya di setiap daerah-daerah bagaimana kalau terjadi tanah longsor mereka bisa melaksanakan perbaikan-perbaikan. Begitu juga dengan Basarnas. Saya lihat mereka juga sudah siap dengan alat-alatnya, apanya, anggotanya untuk membantu. Nah, perhubungan terutama juga kita mengupayakan bagaimana bisa melihat bagaimana bisa berkoordinasi dengan Kakor Lantas, tidak terjadi kemacetan, tersedianya angkutan umum, ya karena kita tahu bahwa angkutan umum ini angkutan yang sangat efisien. Ya kalau semua orang menggunakan angkutan pribadi terjadi kemacetan. Nah itu menjadi kami dari Komisi 5 kalau mendengar kemarin pemaparan oleh kawan-kawan, insya Allah optimis kita mudah-mudahan Nataru ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa dinikmati. Nah, yang penting bahwa kita tetap waspada, karena cuaca ini kita tidak bisa memprediksi 100%. Ya. Terkadang-kadang berubah, terkadang-kadang tetap. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi Mas Gus, Deputi Bidang Meteorologi ini tolong betul-betul update sekali pemberitahuannya sampai ke masyarakat, sampai kepada pengguna-pengguna jalan. Kalau perlu bekerja sama dengan beberapa operator untuk menyampaikan kondisi cuaca di setiap daerah. Itu aja mungkin Mas Mario. Oke. Ya Pak Guswanto, masukan yang baik juga dari Pak Bakri bahwa tidak hanya di media konvensional seperti media televisi ataupun media online, tapi juga di media sosial, sehingga memang akhirnya bisa terinfo, terutama mereka yang ingin berkendara atau menuju ke daerah-daerah seperti Pak Guswanto bilang tadi, punya potensi cuaca dengan intensitas yang tinggi. Pak Guswanto? Ya, betul. Jadi kami Mario, jadi kalau kami sudah menyediakan beberapa aplikasi untuk membantu masyarakat selama pergerakan selama Natal tahun baru ya. Artinya ada digital weather for traffic, ada juga yang Inasiam untuk penerbangan, ada Inawes untuk yang di laut. Kami juga memberikan informasi untuk daerah-daerah tinggi gelombang yang berwisata ke pantai ya. Kami juga menyiapkan aplikasi yang kita sebut cuaca.bmkg.go.id, maka akan menunjukkan bagaimana kondisi cuaca yang berbasis Android. Dan jangan lupa info BMKG juga bisa diinstal sebelum melakukan perjalanan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini berbagai moda sebagai kanal kita gunakan oleh BMKG dalam rangka untuk diseminasi informasinya agar bisa sampai kepada masyarakat dengan baik. Termasuk juga kami memiliki UPT-UPT di daerah, Mario. Jadi bisa menanyakan langsung ke UPT kami yang ada di daerah. Misalkan seperti Pelabuhan Merak ya, kami memiliki sana, dan ada yang namanya Join SOP. Jadi apabila ada cuaca ekstrim, siapa berbuat apa sudah kami lakukan koordinasi antara KSOP, kemudian Polri, Basarnas, Perhubungan, dan semuanya kita lakukan itu agar Natal dan Tahun Baru ini berlangsung dengan baik dan aman, selamat. Oke, Pak Guswanto, Anda sudah tadi menyinggung soal Pelabuhan Merak, di mana salah satu survei dari Kemenhub, Pelabuhan Merak adalah salah satu pelabuhan terpadat yang nantinya akan mengantarkan orang dari Jawa ke Sumatera. Kita lihat bahwa seperti yang disinggung oleh Pak Bakri tadi, bahwa selama beberapa minggu ini kita terjadi bencana. Dan juga tadi Anda bilang bahwa ada cuaca juga yang ekstrim di Sumatera bagian selatan. Nah, bagaimana antisipasi peringatan kepada mereka yang masih ingin tetap melakukan penyeberangan tersebut, Pak? Terutama yang di Pelabuhan Merak, dari Jawa ke Sumatera ataupun sebaliknya. Baik, Mario. Jadi untuk mengantisipasi atau mitigasinya, tolong masyarakat itu dapat selalu update kepada info BMKG ya. Artinya seperti ini. Jadi kami selalu memberikan informasi kepada pengguna atau user. Misalkan
kami telah di dalam Joint SOP memberikan klasifikasi peringatan dini cuaca ekstrim. Misalkan level 1. Level 1 itu waspada, di mana kecepatan angin lebih dari 20 knot, kurang antara 10-20 knot, gelombang tinggi itu 1 sampai 1,5, kecepatan arus lebih besar dari 1,2 meter per second. Sedangkan kalau level 3 itu awas, kecepatan angin lebih dari 25 knot, gelombang lebih dari 2 meter. Kemudian kecepatan arus juga lebih dari 1,2 meter per second. Dan ini selalu kita berikan. Maka apabila masyarakat selalu mengupdate informasi ini insya Allah kita bisa mempersiapkan. Ya. Yang kedua, waspada, tetap waspada. Tadi disampaikan oleh Pak Bakri ya, bahwa tetap waspada karena saat ini sedang musim hujan ya, puncak musim hujan, di mana tinggi curah hujan itu cukup ya, kemudian ada tinggi gelombang laut juga, ada angin kencang juga. Maka hindari aktivitas di laut saat ada peringatan gelombang tinggi dikeluarkan. Kemudian siapkan alternatif perjalanan dan jangan memaksakan diri saat kondisi cuaca ekstrim. Misalkan kita perkirakan ya, kami juga menyiapkan untuk digital weather for traffic. Misalkan perjalanan dari Jakarta menuju Semarang, itu mana saja yang sedang hujan, itu juga sudah kami lengkapi. Dan yang terakhir, tetap tenang, ikuti arahan daripada petunjuk daripada stakeholder ataupun dari pemerintah, bagaimana jalur resmi. Sebelum saya ke Pak Bakri, Pak Guswanto, kalau dari BMKG sendiri, peringatannya seperti apa untuk mereka yang ingin menyeberang ke Sumatera? Apakah sampai saat ini masih boleh, ataukah urungkan dulu lah niatnya karena melihat cuacanya yang masih berubah-ubah ini? Ya, kalau saat ini untuk tanggal hari ini itu cuaca tinggi gelombang masih cukup kondusif ya, masih di bawah 1,25 ya, artinya ini masih bisa dilakukan untuk penyeberangan. Sekarang karena dampak efek daripada tinggi gelombang akibat bibit siklon tropis 93S ini tidak banyak berimbas karena jaraknya itu cukup jauh, hampir 1.000 km lebih di sebelah barat daya di Cocos Island sana. Demikian. Oke, saya ke Pak Bakri. Pak Bakri, tadi kita sudah berbicara sedikit terkait dengan wilayah Sumatera. Menurut dari Komisi 5 sendiri untuk Sumatera ini penanganan khususkah terkait dengan mereka yang ingin menyeberang ke wilayah Pulau Sumatera, entah itu Sumatera Selatan ataupun sampai ke bagian utara? Ya, baik, baik. Terima kasih Pak Mario. Jadi memang harus ada perlakuan khusus dan perlakuan tegas, ya. Kalau angkutan umum itu yang perlu menjadi catatan terkadang-kadang manifest. Nah, ini angkutan kalau dari Merak mungkin manifestnya mungkin pada ya. Tapi ada beberapa pelabuhan-pelabuhan di daerah itu yang kalau mau dikatakan pelabuhan-pelabuhan tikus itu manifestnya kadang-kadang nggak sesuai. Ya, ketentuannya, pengamanan pelampungnya, apanya semuanya tergantung permintaan. Kadang-kadang muatannya 10 dimuat 20. Kalau muat 20 lebih. Nah, ini perlu ketegasan ya. Jadi saya pikir perlu ketegasan dan juga perlu peringatan keras kepada pemilik angkutan pribadi. Jadi kadang-kadang mereka itu agak nekat-nekat juga, Mas. Ini masyarakat kita ini kan agak nekat gitu loh. Apalagi mereka melihat situasi kondisi, wah ini belum apa-apa. Nah, oleh sebab itu petugas-petugas di lapangan, terutama di laut, SDP itu dan pengamanan itu harus tegas. Dan kedua juga kawan-kawan di Kakor Lantas juga harus tegas juga, ya, bagi kendaraan yang tidak lengkap dengan persyaratannya, pengamanannya, ya jangan ditilang aja. Karena memang kita ini, negara kita ini, masyarakat kita ini, dia kalau tidak diperketat betul atau betul, kadang-kadang toleransinya terlalu tinggi. Nah, oleh sebab itu perlu kerjasama yang baik, ya, dengan instansi yang semuanya. Karena oleh sebab itu kami juga sekali lagi insya Allah mudah-mudahan yang penting lagi hari ini adalah manusianya itu mau taat aturan apa tidak, gitu Mas. Kalau peraturan saya pikir dari kementerian, ya, perhubungan, termasuk juga PU, dengan BMKG dan Basarnas, semuanya kekelantan udah bagus semua, tinggal lagi yang melaksanakan, yang menikmati jalan ini mau tertib apa tidak. Nah, aturan juga sudah dibuat semuanya. Oleh sebab itu tanpa adanya kerjasama dengan para stakeholder kita, termasuk juga para pengguna jalan, percuma. Oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan kejadian musibah yang kemarin menimpa
ya, ada beberapa tanah longsor dan segala-galanya itu akibat daripada kelalaian kita semua. Nah, ini menjadi catatan kita di Nataru ini, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kita rasakan sampai hari ini masih berduka cita kita ya terhadap keluarga kita yang kena musibah. Demikian Mas Mario, insya Pak Allah. Bakri, Amin. Anda berarti mau bilang bahwa selain cuaca, masalah kedisiplinan dari para pemudik ini juga harus tetap diperhatikan atau utama terutama para aparat-aparat keamanan juga harus memperhatikan itu ya. Harus Mas. Jadi jangan terlalu banyak toleransi. Tegas bahwa kalau ini tidak bisa nyebrang, cuaca jelek, titik. Nah, ini kadang-kadang kan terlalu banyak toleransi. Dipaksa-paksa dengan berbagai macam cara, salam-salaman dan semuanya jalan. Akhirnya manifest yang berkurang. Ya, ada musibah tidak sesuai dengan jumlah muatan kendaraan. Sudah itu cuaca sudah jelek masih tetap jalan. Ya, kendaraan yang kadang-kadang tidak lengkap dengan peralatan keamanannya, seatbeltnya dan semua bannya apanya semua tidak bagus juga bisa jalan. Harus tegas ya. Karena orang kita ini kalau nggak tegas dia kurang ya, jangan banyak toleransi. Sebab kalau sudah terlalu banyak toleransi terhadap keamanan ya musibah yang akan datang. Ya. Jadi selain daripada cuaca, perlu juga daripada ketegasan kawan-kawan yang berada di lapangan. Demi keamanan dengan kepentingan bersama, Mas. Oke. Saya kembali ke Pak Guswanto. Pak Guswanto, selain tadi kita berbicara soal Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, kalau melihat di luar Pulau Jawa yang menjadi tujuan, misalkan kalau di bandara itu kan terbanyak diprediksi ada Ngurah Rai, Bali dan juga sekitarnya. Terus juga ada beberapa wilayah yang masih menjadi tujuan dari para pemudik ataupun yang ingin berlibur Natal ini. Kalau menurut Anda dengan cuaca seperti ini, apakah memang dengan mereka yang berada di luar Jawa masih aman untuk melakukan liburan atau bagaimana? Baik, untuk wilayah-wilayah selain di Jawa ya, seperti misalkan Bali, Nusa Tenggara ya. Untuk Bali, Nusa Tenggara sebenarnya sama ya kondisinya itu dengan di Jawa. Mereka itu nanti pada bulan Januari, Februari itu adalah puncak musim hujannya. Sedangkan kita melihat di wilayah yang lain ya, itu ada di Kalimantan Barat itu masih ada sirkulasi siklonik. Untuk Sulawesi juga Selatan masih ada hujan ya, dari sana juga kita lihat ya itu masih tinggi. Nah, barangkali kalau kita melihat perjalanan ya kali boleh bisa liburan tidak. Nah, kita melihat kepada informasi cuacanya, Mas Mario. Jadi seperti misalkan penerbangan. Kami sudah bekerja sama dengan Airnav, dengan perhubungan, bagaimana memberikan jalur penerbangan yang terbaik. Ya, kami selalu terkoreksi setiap pilot apabila ingin terbang selalu mengambil flight document, di mana ada cuaca bandara tujuan dan bandara alternate. Artinya safety atau tingkat keselamatan itu pasti paling utama dan itu sudah terjalin dengan baik. Demikian juga untuk yang di perhubungan laut dan kami juga sudah ada kerjasama joint SOP seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ada di Pelabuhan Merak apabila terjadi cuaca ekstrim mereka langsung melakukan apa dan berbuat seperti apa itu sudah ditetapkan. Namun yang perlu kita waspada adalah yang liburan di untuk cuaca publik. Nah, cuaca publik ini kan Natal tahun baru itu tidak hanya untuk keagamaan ya religi, tapi juga ada liburan. Nah, liburan ini maksud saya tolong tetap memperhatikan peringatan dini cuaca, tolong dibuka sebelum saya ke pantai misalkan Parangtritis, saya buka dulu tinggi gelombang berapa sih gitu loh, sehingga nanti itu kita aman. Misalkan kalau tinggi gelombang 0,5 kita aman bisa bermain di pantai. Demikian juga untuk yang berkemah ataupun camping di pegunungan berlibur, apalagi kalau memiliki lereng, itu bisa membuka informasi cuaca dulu seperti apa saat ini hingga hari ke depan. Kalau diprediksi hujan, ya kita pending dulu. Kita cari lokasi wisata yang aman dari cuaca ekstrim. Nah, hal-hal seperti itu yang kami perlu edukasi kepada masyarakat bahwa saat ini sudah waktunya merubah mindset bahwa kita harus peduli terhadap cuaca dan iklim ekstrim untuk kepentingan keselamatan kita. Ya. Oke, Pak Guswanto, Anda juga mau bilang atau tegaskan seperti yang disampaikan oleh Pak Bakri, walaupun BMKG terus memberikan info cuaca, tapi kalau masyarakat tidak memperhatikan ya sama saja, maksudnya seperti itu ya? Betul, betul Pak. Jadi tetap kita berharap Mas Mario ini rajin-rajin menyiarkan keadaan cuaca. Ya, Kompas TV terkenal itu biasanya, orang selalu menonton Kompas TV kalau baca. Tinggal sekarang bagaimana
rutinitas dan keseringannya ini Mas Rio, supaya Ya, masyarakat betul. lebih waspada. Ya, Mengingatkan. Oke, Pak Bakri, bagaimana Anda melihat bahwa ke depan terakhir soal kesiapan ini, selain aparat, masyarakat juga lebih aware terhadap info cuaca ini? Silakan Pak Bakri. Ya baik Mas Mario, terima kasih. Jadi kami di Komisi 5, sekali lagi saya bilang, ini merupakan satu pekerjaan yang rutin sudah kita laksanakan ya. Ya, yang lebih banyak lagi tinggal kedisiplinan. Karena kecelakaan itu sebagian besar banyak terjadi faktor manusianya, Mas. Ya. Ini manusianya udah tahu tapi masih nekat. Nah, oleh sebab itu kita berharap, saya tahu betul Kompas TV selalu perhatian terhadap cuaca, dan kita berharap melalui Mas Mario nih, Kompas TV lebih sering-sering menyiarkan pemberitaan tentang ramalan cuaca, bagaimana supaya masyarakat tidak bosan-bosannya mendengar berita itu. Ya, Nah, jadi yang penting lagi bahwa kami Komisi 5 juga sudah melaksanakan kunjungan-kunjungan di beberapa titik ya, beberapa titik seperti ke Sumatera Utara, ke Sulawesi Utara, ke Bali, ke Jawa Timur. Jadi sudah menjadi kerja rutin, dan ini memang perlu menjadi perhatian. Betul kata Mas Guswanto tadi, ini bukan lagi menyambut Natal baru, tapi lebih banyak daripada ini tempat kawan-kawan untuk berlibur panjang. Apalagi pemerintah sekarang memberi waktu yang sangat panjang. Nah, jadi kita berharap bahwa kedisiplinan daripada kita semua ini betul-betul menjadi perhatian. Itu yang terpenting, Mas. Satu nyawa manusia itu tidak bisa dihargai dengan apapun, Mas. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan. Semoga ini memberikan masukan terkait dengan bagaimana tidak hanya pemerintah yang bisa akhirnya menginformasikan, tapi masyarakat juga lebih disiplin untuk mematuhi itu, sehingga liburan Nataru bisa berjalan lancar. Terima kasih anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PAN Pak Bakri, dan juga Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Mario. Terima kasih Pak. Sehat-sehat.